Ciri khusus yang khas, stereotipe. Tradisi dan kebudayaan suku Batak. Tradisi Mangulosi. Salah satu tradisi dari suku Batak adalah Mangulosi. Mangulosi merupakan acara pemberian kain tenun khas Batak, yaitu kain ulos oleh sosok yang dituakan atau disebut dengan hula-hula. Bagi suku Batak, kain ulos sendiri dipercaya dapat memberi perlindungan dari segala cuaca dan kondisi. Sehingga diharapkan orang yang menerima kain ulos bisa memperoleh perlindungan tersebut. Tari Tortor. Tari Tortor merupakan tari khas Sumatera Utara, lebih tepatnya tari tradisional dari suku Batak. Tari ini biasa dipentaskan pada berbagai acara seperti upacara adat dan keagamaan, pernikahan ataupun penyambutan tamu. Sebagai pengiring biasanya akan dimainkan alat musik berupa gamelan khas Batak yang disebut dengan limataganing. Merantau. Mirip dengan suku Minangkabau, suku Batak juga memiliki tradisi merantau. Tradisi ini berlaku untuk anak laki-laki yang menginjak usia dewasa, di mana mereka diharuskan untuk merantau dan belajar untuk bekerja dan hidup mandiri. Bahkan pada masa lampau, para pemuda yang merantau tidak diperbolehkan untuk kembali ke kampung halaman sebelum sukses atau mengumpulkan banyak harta. Kenduri Laut. Kenduri Laut merupakan upacara adat yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang telah didapatkan selama 1 tahun. Upacara adat ini umumnya dilakukan oleh suku Batak yang berada di Tapanuli Tengah dan dilakukan pada bulan Oktober setiap tahunnya. Sesuai namanya, kenduri laut diadakan di tepi laut dan dilakukan dari malam sampai siang hari. Marta Rombo. Guna menjaga tali persaudaraan, saat di perantauan biasanya orang Batak akan melakukan tradisi Marta Rombo yang artinya mencari saudara. Pada tradisi ini, di perantauan orang Batak akan mencari sesama suku Batak dan biasanya mereka akan tinggal berdekatan pada wilayah tersebut agar dapat tetap terkoneksi satu sama lain. Bahasa dan agama suku Batak. Bahasa Batak terbagi ke dalam beberapa logat tergantung dari puak mana ia berasal. Macam-macam logat yang dimiliki suku Batak yaitu: logat Karo, digunakan oleh suku Batak Karo. Logat Pakpak, digunakan oleh suku Batak Pakpak. Logat Simalungun, digunakan oleh suku Batak Simalungun. Logat Toba, digunakan oleh suku Batak Toba, Angkola, dan Mandailing. Sementara untuk agama atau kepercayaan yang dianut, saat ini sebagian besar suku Batak menganut agama Kristen Protestan dan sebagian lainnya Katolik dan Islam. Selain itu, pada sebagian kecil suku Batak, ada juga yang menganut kepercayaan tradisional, yaitu agama Parmalim. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, penganut agama tradisional pun semakin berkurang. Dalam keyakinan tersebut, mula jadi Nabolon dipercaya sebagai Tuhan yang maha besar tempat semua makhluk berasal. Penganut Ugamo Malim beribadah di Behil Parsaktian atau disebut juga Behil Pasogit. Menurut masyarakat Batak, agama ini pertama kali berdiri pada 497 Masehi, atau 1450 tahun Batak. Mereka menggunakan kitab suci yang bernama Pustaha Habonoron. Ajaran agama Kristen mulai masuk ke suku Batak pada tahun 1863. Ajaran agama ini dibawa para misionaris yang datang ke Sumatera. Namun kini mayoritas suku bangsa Batak memeluk agama Kristen. Ada juga yang memeluk agama Islam, tetapi persentasenya masih cukup kecil. Budaya mengenang, komemoratif. Dari sejumlah literatur itu, budaya Dongson bisa diidentikan dengan sikap kebudayaan mengenang, komemoratif, kebiasaan dan warisan nenek moyang yang wajib dilakukan oleh generasi penerus keturunan kebudayaan ini. Budaya seperti ini masih diterapkan secara nyata oleh orang Batak, terutama dalam rangka membangun persaudaraan horizontal global. Yakni hula-hula Kalimbubu Tondong harus tetap dihormati, walaupun keadaan ekonominya sangat miskin. Demikian pula kepada Boru, walaupun sangat miskin, juga harus tetap dikasihi. Prinsip kebudayaan komemoratif seperti sejak dahulu hingga kini masih terpelihara dan tetap dijaga kelestariannya oleh suku Batak. Manggongkal Holi, tradisi unik Batak menggali tulang manusia dari kuburan. Setiap budaya mempunyai ciri khas tertentu, mulai dari acaranya atau ritual yang terjadi pada saat proses upacara berlangsung. Salah satunya tradisi unik Duku Batak yakni Manggongkal Holi.
Dikutip dari jurnal karya Francisca Desi Putri asal Universitas Riau, Mangongkal Holi adalah tradisi membongkar kembali dan memindahkan tulang belulang orang yang sudah meninggal. Selanjutnya tulang belulang itu dipindahkan ke tempat yang dianggap lebih layak. Tradisi ini sendiri sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang suku bangsa Batak. Uniknya, tradisi suku Batak Toba ini biasanya diselenggarakan jika seorang anggota keluarga masih dikunjungi lewat mimpi oleh seorang anggota keluarga yang telah meninggal. Proses pelaksanaan upacara adat Mangongkal Holi biasanya dilakukan oleh beberapa anggota keluarga yang termasuk satu pomparan, perkumpulan para keturunan suatu leluhur. Biasanya pembongkaran makam dilakukan langsung beberapa makam oleh masing-masing anggota keluarga. Ketika sudah digali, tulang belulang diangkat lalu disatukan dalam satu bangunan tugu. Sesaat sebelum makam mulai digali dalam tradisi Mangongkal Holi, semua anggota keluarga atau pihak yang terlibat harus ikut dalam acara doa bersama sesuai tradisi agama masing-masing. Ketika sudah selesai mengumpulkan tulang belulang yang masih utuh, para anggota keluarga akan membersihkannya dengan jeruk nipis. Setelah dibersihkan, tulang belulang tersebut dimasukkan ke dalam peti baru. Tentu tetap satu peti untuk satu orang. Setelah siap, peti-peti tersebut akan dimasukkan ke dalam bangunan tugu, simin, yang sesuai dengan tingkatannya. Biasanya tingkat bangunan tergantung jumlah generasi, sundut, dari leluhur pemilik tugu. Berdasarkan aturannya, tulang belulang dari anggota keluarga yang paling muda akan diletakkan di tempat lantai paling dasar. Sementara generasi paling awal akan berada di tempat yang paling atas tinggi. Kegiatan yang jadi simbol tradisi Mangongkal Holi. Mengutip jurnal karya Francisca Desi Putri asal Universitas Riau tentang makna simbol Mangongkal Holi, tradisi ini memiliki simbol berbentuk hal atau kegiatan, sebagai berikut. 1. Martonggoraja. Martonggoraja merupakan kegiatan yang wajib dilakukan dalam setiap pelaksanaan upacara adat Mangongkal Holi. Tujuannya adalah untuk mengetahui persiapan dari pihak keluarga seperti hari pelaksanaan, peralatan dan biaya. Biasanya Martonggoraja dilakukan oleh dongan tubuh mulai dari tulang, hula-hula, boa tulang, tulang rorobot, dongan sahuta, boru, bre dan ibabere. Tidak hanya di Mangongkal Holi, Martonggoraja juga ada di acara adat Batak seperti pesta dan meninggal dunia. 2. Ulos Panampin. Simbol Mangongkal Holi selanjutnya adalah ulos panampin. Di setiap upacara adat ulos panampin dipakai sebagai wadah penampung tulang belulang. Dengan makna ketulusan seorang paman kepada anak perempuan yang melaksanakan tradisi. 3. Mangombak. Dalam Mangongkal Holi, mangombak adalah proses penggalian tulang belulang orang yang telah meninggal. Di mana jika kita berdoa sebelum mencangkul, itu berarti kita masih menganggap roh orang yang sudah mati itu masih mendengarnya. 4. Air jeruk purut dan kunyit. Simbol adat selanjutnya adalah air jeruk purut dan kunyit. Air jeruk purut biasanya digunakan sebagai pembersih tulang belulang dan dipercaya bisa memperlancar penggalian jika dipercik ke kuburan. Sedangkan kunyit berguna sebagai tindakan untuk menjaga warna tulang belulang tidak pudar. Air jeruk purut dan kunyit pun menjadi simbol kesucian yang khas dalam Mangongkal Holi. 5. Kain putih dan ulos ragiduk. Kain putih dan ulos ragiduk adalah simbol yang memiliki makna sebagai lambang kesucian dan pembungkus tulang belulang yang sudah dibersihkan. Simbol ini juga harus selalu disediakan dalam upacara Mangongkal Holi. 6. Ampang. Ampang merupakan simbol upacara Mangongkal Holi yang berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk diletakkan tulang belulang yang sudah dibersihkan dan diberikan ke keluarga. Biasanya ampang ditutup dengan ulos ragiduk. 7. Batu Napir. Batu Napir menjadi salah satu simbol yang erat dalam Mangongkal Holi. Batu Napir adalah tempat menyatukan tulang belulang para leluhur. Tujuan Batu Napir adalah bukti kedekatan dan kebersamaan sesama saudara satu ompu. Sekaligus menjadi bentuk penghormatan kepada ompu yang dibuatkan batu napirnya. Akan ada rasa kebanggaan bagi mereka yang membuatnya, karena berhasil membuktikan rasa erat persaudaraannya. Demikian serba-serbi tentang tradisi unik suku Batak, Mangongkal Holi. Semoga berita ini memberikan makna agar kita semua bisa menjaga warisan kebudayaan para leluhur kita terdahulu. Pelaksanaan. Upacara adat Mangongkal Holi biasanya akan dilangsungkan oleh beberapa keluarga dalam satu pomparan, perkumpulan para keturunan suatu leluhur.
Beberapa makam dari masing-masing anggota keluarga akan dibongkar untuk kemudian tulang belulangnya disatukan dalam satu bangunan tugu. Sebelum makam dibongkar pada saat Mangongkal Holi, semua pihak yang terlibat akan mengadakan doa bersama sesuai tradisi keagamaan masing-masing. Ketika tulang belulang yang masih utuh sudah dikumpulkan, maka para anggota keluarga akan membersihkannya dengan jeruk nipis, kemudian menata tulang belulang yang sudah dibersihkan ke dalam peti baru. Satu peti untuk kumpulan tulang belulang dari satu orang. Bangunan tugu, simin, biasanya memiliki beberapa tingkatan, tergantung jumlah generasi, sundut, dari leluhur pemilik tugu tersebut. Tulang belulang dari anggota keluarga yang merupakan generasi paling muda, akan diletakkan di tempat yang paling dasar. Sementara, generasi paling awal akan diletakkan di tempat yang lebih tinggi. Dalam setiap lantai bangunan tugu, terdapat beberapa ruangan yang peruntukannya dibagi oleh masing-masing keluarga yang berasal dari satu leluhur tersebut. Demikian sejarah Batak dan suku Batak dari sejarah hingga kebudayaannya oleh saya Ernawati Wiwik Manurung, mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Pantai Kosta Kota Batam. Rabu tanggal 18 bulan Oktober tahun 2023.